lanjutkan kebersamaan kita bersama Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab, dan pada pertemuan yang lalu kita baru membahas judul bab. Kita baru membahas apa? Judul bab. Babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan bahwa tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Sebelum kita melangkah kepada ayat pertama, ana ingin semua antum membuka atau fokus kepada suatu ayat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Kalau ada Al-Quran di depannya silahkan buka, kalau tidak ada Al-Quran di depannya, ada handphone silahkan buka, kalau tidak pun dengar saja pun tidak apa-apa. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yang artinya dan bersegeralah, bersegera, cepat-cepat ya, jangan terlambat, jangan melemah, bersegera berlari, berpacu. Karena dalam ayat yang lain sabiqu, berlomba-lomba, saling mengalahkan. Bersegeralah kalian wahai manusia. Kemana kita harus bersegera wahai Allah? Ila maghfiratim min rabbikum, bersegera menuju ampunan dari Rabb kalian. Lalu wa jannatin, dan bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian, saling pacu dan paculah kalian, saling kalah mengalahkanlah kalian menuju jannah, surga. Arduhas samawati wal ardu, yang surga itu luasnya adalah langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Baik. Pertanyaannya adalah, ketika antum membaca ayat ini, tolong dibaca lagi dan bacakan terjemahannya, difahami terjemahannya. Tolong antum baca masing-masing. Pertanyaannya yang saya ingin adalah, apa yang Anda rasakan pertama kali ajakan dari ayat ini? Ketika Allah memerintahkan berlomba-lomba, saya harus ngapain ya? Allah mengajak saya berlomba-lomba, berarti saya harus mengapa? Ini perintah dari Allah untuk berlomba-lomba, bersegera dan semacamnya, saling kalah mengalahkan seperti yang tadi kita katakan. Ketika antum baca ayat ini, apa yang pertama kali hadir di hati antum diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat ini? Silahkan jawab. Berlatih untuk beramal saleh, berlatih untuk, pokoknya berlatih. Yang namanya berlomba harus pakai latihan. Barakallahu fiik. Yang lain, nah, mohon ampun, selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bersegera menuju ampunan Allah, berarti selalu beristighfar. Barakallahu fiik. Yang lain, secepatnya meninggalkan maksiat. Masya Allah, itu yang hadir dalam hati antum ketika mendengar ayat ini. Yang lain, banyak beramal saleh. Oh, berarti sholat harus rajin, tahajud rajin, infak, sedekah rajin, seluruh amal saleh harus rajin. Baik, yang lain? Cukup? Atau ada yang angkat tangan di belakang? Belajar, menuntut ilmu, harus rajin belajar, karena tidak mungkin menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah tanpa belajar ilmu. Barakallahu fiik, mumtaz. Menjaga tauhid. Barakallahu fiik. Yang lain? Bertaubat, harus rajin bertaubat supaya dapat ampunan Allah dan surga Allah. Akhi fiddin, banyak jawaban tadi. Berlomba-lomba, berlatih, berlari, bertaubat, minta ampun kepada Allah, rajin beramal soleh, semuanya percuma tanpa tauhid. Semuanya percuma tanpa tauhid.
Ini pelajaran kita kemarin, pekan yang lalu. Untung ada yang jawab satu tauhid di sini. Berarti kajinya masuk cuma satu orang aja, Pak. Kajian kita kemarin masuk cuma satu orang yang berhasil menjawab. Utamakan tauhid. Karena seluruh infak Anda, seluruh istighfar Anda, seluruh sholat Anda, seluruh latihan Anda, seluruh sodakoh Anda, seluruh amal soleh Anda tanpa tauhid tidak dapat ampunan Allah. Lihat bagaimana hati manusia sering lupa tauhid. Padahal tauhid itu dasar utama tegaknya sholat, dasar utama tegaknya ibadah, dasar utama tegaknya istighfar. Dia pondasi seluruh amal saleh, dia pondasi lari daripada maksiat. Segudang amal soleh kita bawa ke hadapan Allah tanpa tauhid, neraka selama-lamanya. Maka ayat ini harusnya hati kita mengatakan menuju ampunan Allah, tauhid dan amal soleh, tauhid dan istighfar, tauhid dan latihan terus, latihan beramal saleh, tauhid dan saling kalah mengalahkan dalam berinfak dan bersedekah. Tauhid di depan, saudaraku. Dan ini yang kita bahas kemarin pada pertemuan yang lalu, persis satu pekan sebelum hari ini, yang sudah mulai kita lupa. Karena tanpa tauhid nggak ada artinya amal saleh. Sehebat apapun amal saleh itu, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, ini sekedar latihan dan alhamdulillah antum pada terjebak. Antum pada apa? Pada terjebak. Mudah-mudahan jebakan bermanfaat di pagi hari ini. Salah kalau hanya sekedar amal saleh. Berlomba menuju ampunan Allah hanya modal sholat. Tanpa tauhid, tidak ada arti sholat. Tanpa mengesahkan Allah dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sholat yang bercampur syirik dihapuskan oleh Allah amalnya. Sedekah yang bertubi-tubi tanpa yang luar biasa, tanpa dengan syirik artinya tanpa tauhid, karena syirik lawan tauhid, nggak ada artinya. Untuk ilmu seperti yang tadi dikatakan, tanpa tauhid nggak ada artinya, nihil. Lain asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, hapus seluruh yang mereka amalkan. Pegang nas ini baik-baik dari ayat Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Kalau tidak salah dalam surah Al-An'am. Lain asyraku, kalau mereka berbuat syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun, akan hapus seluruh yang mereka amalkan. Kalau dia berbuat syirik berarti dia hilang tauhidnya. Nah, bab kita pada pagi ini adalah bab fadli tauhid wa takfiri dzunub, keutamaan tauhid, bahwa tauhid ini mengampunkan dosa-dosa. Tanpa tauhid dosa tidak bisa diampuni. Kalau dosa tidak bisa diampuni, maka tidak akan pernah keluar dari neraka untuk selama-lamanya. Perhatikan, masalah-masalah berbahaya ini. Ini bukan masalah ringan. Masalah keluar atau tidak keluar dari neraka. Tanpa tauhid nggak bisa dapat ampunan Allah. Tanpa dapat ampunan Allah nggak bisa keluar dari neraka Allah. Tanpa tidak keluar dari neraka Allah tak bisa masuk surga Allah. Maka tauhid kuncinya pintu surga. La ilaha illallah dikatakan miftahul jannah, kuncinya surga. La ilaha illallah. La ilallah kalimat apa itu? Kalimat tauhid. Dia kunci surga Allah. Ini sepakat kalimat ini oleh para ulama, bahwa la ilaha illallah adalah kuncinya pintu surga. Sekarang ketika la ilaha illallah itu tak ada karena syirik, surga nggak bisa terbuka. Nah,